Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang na'at. Apa yang perlu kita pelajari ketika kita ingin memahami tentang na'at man'ut, sifat dan yang disifati atau sifat mausuf, sama saja. Yang perlu diketahui, kita akan bahas tentang pembagian na'atnya dulu. Kalau belum secara dasar, na'at itu artinya sifatnya. Kalau yang mausuf atau yang disifati namanya man'ut. Contoh contoh ini, ja'a fata syuja'un. Ja'a datang, siapa yang datang? Fata, seorang pemuda. Sifatnya seorang pemuda itu seperti apa? Syuja'un, dia seorang yang pemberani. Dari datang, pemuda yang pemberani. Kalau dalam bahasa Indonesia ini biasanya man'utnya itu diartikan yang sebagai mensifati orang yang disifati, pemuda. Jadi pemuda ini mempunyai sifat yang pemberani. Ja'a fata syuja'un. Itu contohnya. Ini fatanya namanya man'ut atau objek yang disifati, sifatnya syuja'un atau na'atnya syuja'un, pemberani. Jadi pemuda ini mempunyai sifat yang pemberani. Itu secara ringkasnya. Kemudian yang perlu paling dasar kalau kita ingin mempelajari na'at man'ut, karena na'at itu termasuk dalam kategori materi tawabi atau isim-isim yang i'rabnya mengikuti matbu'nya. Maka yang kita perlu ketahui adalah pembagian dari na'at sendiri. Sifatnya itu bentuknya seperti apa saja. Yang pertama, na'at itu terkadang bentuknya, sihutnya itu berbentuk isim fa'il. Misalkan ja'a waladun qasir atau mahir. Ja'a waladun mahirun, datang anak yang cerdas atau pintar. Nah, ini sihutnya, bentuk mahirun ini mengikuti fa'ilu. Ini namanya sifatnya itu berbentuk sihut fa'il. Dia tidak berbentuk sihut maf'ul. Jadi sifat dari waladun ini yang menjelaskan sifat anak ini, dia bentuknya sihutnya sihut isim fa'il. Kemudian yang kedua, terkadang sifat atau na'at itu bentuknya isim maf'ul. Misalkan ja'a waladun madrubun, datang seorang anak yang dipukul. Madrubun ini bentuknya adalah maf'ulun, isim maf'ul. Jadi antara yang pertama ja'a waladun mahirun dengan ja'a waladun madrubun, keduanya mempunyai na'at, mensifati anak, tapi bentuk na'atnya berbeda. Bentuk sifatnya itu penggunaan bentuk katanya berbeda. Yang pertama menggunakan isim fa'il, yang kedua menggunakan isim maf'ul. Antara yang cerdas dengan yang di, antara kalimat aktif dengan kalimat pasif. Tapi keduanya menjadi sifat. Terus terkadang na'at
Yang ketiga itu berbentuk isim mansub, isim yang dinisbatkan. Misalkan al-ma'ahidu al-islamiyah. Al-ma'ahid, pondok-pondok yang bernisbat atau berstatus Islam. Pondok-pondok yang berstatus Islam. Ini termasuk al-islamiyah di sini, dia menjadi sifat dari lafadz ma'ahid. Tanda-tandanya dari isim mansub itu adalah adanya ya nisbah. Karena dia, kenapa di sini al-islamiyah? Karena kita mengikuti kaidah al-ma'ahid itu kan bentuk jamak dari ma'adun. Kalau bentuk mufradnya dia tidak menunjukkan mudzakkar atau muannas, karena tidak ada tanda-tanda muannasnya, tidak ada tak marbuto, dia mudzakkar. Tapi ketika ma'had ini dijamakkan ma'ahid, dia akan terkena hukum kaidah kullu jam'in ghairu aqilin muannasun mufradun. Setiap jamak yang tidak mempunyai akal, artinya sesuatu benda, ketika misalkan pulpen, kolamun jamaknya akalamun, itu kan dia tidak mempunyai akal, maka dia dihukumi dengan muannas mufrad. Makanya di sini saya tulis tidak jamak tapi tetap mufrad tapi muannas. Walaupun di sini tidak ada tanda muannas tak marbutonya, karena setiap jamak yang tidak mempunyai akal itu dihukumi muannas mufrad. Al-ma'ahidu al-islamiyatu, pondok-pondok yang berstatus Islam, atau al-ma'ahidu al-hukumiyah, pondok-pondok yang berstatus negeri, katakanlah kalau ada. Kalau misalkan sekolah-sekolah yang berstatus negeri, al-madarisu al-islamiyatu al-hukumiyatu. Ai, kalau dipanjangkan ai mansubatun ilal Islam. Artinya pondok-pondok yang dinisbatkan pada agama Islam, statusnya Islam. Kalau yang tadi al-madrasatu al-hukumiyah, al-madrasah al-hukumiyah, al-madrasatu ai al-madrasatu mansubatun ilal hukum, yang dinisbatkan pada negeri, itu isim mansub. Jadi di sini Islam di sini dia menjadi naat, sifat dari ma'ahid. Yang keempat, kadang isim naat itu bentuknya mausul, isim mausul. Bisa al-ladzi atau ma. Kalau di sini saya pakai yang istirak ma. Misalkan di sini ada lafaz takhsisu hukmi ma nuzila, pengkhususan hukum yang diturunkan. Jadi ma di sini dia itu sebagai bentuknya apa? Isim mausul, tapi dia menjadi sifat, menjadi penyambung antara yang dijelaskan dengan penjelasannya. Ma di sini kembalinya ke sini, kemudian yang jatuh setelah ma mausulah ini dia menjadi naktul jumlah. Makanya ma nuzila, sesuatu atau hukum yang telah diturunkan, pengkhususan hukum yang telah diturunkan. Kalau diterjemah ke bahasa Indonesia lebih mudahnya seperti itu. Terus kemudian yang kelima, terkadang bentuk naat sifat itu berbentuk isim isyarah. Misalkan isim yang menunjukkan sesuatu, misalkan ashtari al-khubza hadza. Saya membeli roti hadza yang
ini roti, artinya dia mengkhususkan. Bisa roti yang dijelaskan oleh saya membeli roti ini, atau ashtari hadzal khubza kang ikilah roti. Jadi bentuk dari naatnya itu berbentuk isim isyarah, mensifati khubzanya. Kembalinya man'utnya ke al-khubza, hadza kang ikilah roti. Jadi man'utnya khubza, hadzanya menjadi sifat apa? Al-khubza. Terus yang keenam kadang berbentuk sifat musyabbiha bismil fa'il, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Seperti yang tadi ja'a fata syuja'un. Jadi yang perlu ditekankan sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Nah, di sini syuja'un itu berasal dari akar kata syajua yang dia sendiri sudah menunjukkan arti sifat berani, pemberani. Jadi ketika dia dirubah menjadi orang yang pemberani mengikuti wazan fa'ula yaf'ulu, maka isim fa'ilnya itu syuja'un, tapi dia bentuknya bukan isim fa'il karena dia menunjukkan sifat. Dia namanya adalah sifat musyabbiha bismil fa'il, sifat yang diserupakan bentuk fa'il. Makanya di sini syuja'un, dia menjadi sifat dari fata. Jadi yang perlu ditekankan lagi adalah sifat. Dia sendiri dari akar kata sudah menunjukkan sifat ini. Kemudian yang ketujuh ada sighot mubalaghah. Misalkan sighot atau bentuk yang hiperbola atau apa ya, menunjukkan sangat lah. Misalkan ja'a rajulun karimun, datang seorang laki-laki yang sangat mulia, karim. Jadi karimun itu sebenarnya sighah mubalaghah yang sangat mulia. Dia di sini sebagai sifat dari rajul, dari seorang pemuda dari seorang laki-laki yang sangat mulia, itu sighah mubalaghah. Sedangkan pembahasan sighah mubalaghah wazan-wazannya sangat banyak. Tidak cukup kalau kita membahasnya hanya dalam waktu yang singkat. Kemudian yang ke-8, terkadang bentuknya berbentuk isim adat atau hitungan. Misalkan ar-rajulu ar-rabi'u, ar-rajulu ar-rabi', laki-laki yang keempat. Ar-rabi'u ini angka, hitungan, bilangan, tapi dia menjadi sifat mensifati rajul. Artinya misalkan di sini saya tambahi ada rajul ar-rabi'u, ini adalah laki-laki yang keempat. Menunjuk ar-rabi' di sini menunjukkan bahwa laki-laki tersebut adalah orang yang keempat. Misalkan kalau itu kalimatnya menunjukkan atau menjelaskan tentang antrian panjang. Tapi bentuk naatnya dia berbentuk adat, hitungan. Kemudian ada isim tabdil, isim yang menjelaskan tentang keutamaan atau pengutamaan seorang. Misalkan ja'a rajulun ahsan, datang seorang laki-laki yang lebih baik. Misalkan kita bandingkan dengan minhu, dengan minar rijal atau minal qaum. Datang seorang laki-laki yang lebih baik dari kaum desa tersebut, misalnya, karena ini di sini juga ada al-ta'rif. Jadi bentuk sifat dari rajul ini bentuknya adalah isim tafdil. Di sini mengikuti wazan af'ala. Karena dia walaupun ini manutnya tanwin, tapi karena dia isim tafdil mengikuti wazan af'ala termasuk ghairu munsharif, dia tidak bisa menerima tanwin. Jadi ahsanu. Tapi
secara i'rabnya sudah sama. Jadi antara na'at dengan man'ut itu harus sama dalam hal mana tadi? Sama dalam hal ini, kalau dia makrifat berarti yang sifatnya juga makrifat. Kalau dia mudzakkar berarti sifatnya juga mudzakkar. Kalau dia mufrad berarti dia juga mufrad tunggal. Kalau dia jamak harus jamak, dan i'rabnya juga sama. Jadi antara na'at dengan man'ut harus imbang 4 hal ini. Ta'rif tangkirnya, makrifat nakirahnya, mufrad jamaknya, mudzakkar muannasnya, i'rab nasab rafa sama jarnya harus sama. Kalau dia posisinya sebagai jar, di sini berarti juga sebagai jar. Kalau dia sebagai rafa, di sini harus juga sebagai rafa. Yaitu pembahasan singkat tentang na'at yang perlu kita ketahui sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pembagian na'at nanti ke hakiki, sababi dan seterusnya. Kita harus mengetahui dulu macam-macam dari na'at tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya dari penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.